Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana hari ini? Sehat-sehat? Sehat Bu. Baik. Sehat. Oh iya, sehat-sehat. Sekarang tadi kalian sebelum masuk kelasnya kalian sudah berdoa belum? Sudah Bu, sudah. Oke, sekarang ibu minta satu orang untuk angkat doanya. Mungkin dari ketua kelasnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk ketua kelasnya hari ini. Sama-sama Bu. Sekarang ibu absen dulu. Mana absennya? Ini Bu. Lindungi Bu. Yang pertama Marta. Hadir Bu. Oh iya, langsung saja ya. Nanti ibu misalkan panggil nama dari sini, kalian langsung memperkenalkan nama kalian, terus hobinya asalnya dari mana ya. Marta? Hadir Bu. Ada Marta ya? Gak ada, Alfa Bu. Alfa. Oh, Martanya Alfa. Julia, Hadir Bu. langsung saja perkenalkan nama. Perkenalkan, nama lengkap Juliana Nehmena, biasa dipanggil Julia. Saya dari Kupang, hobinya makan. Terima kasih Bu. Oh iya, silakan. Iva? hadir Bu. Nama Oke. saya Margareta Litaning Sibili, asal Sumbar. Sekolahnya sekarang di Malang Bu. Oke. Oh iya, perkenalkannya. Nama saya Rano Sina, asal dari Nagikeo, dan saya sekarang bersekolah di Malang. Oh oke, terima kasih sudah ya absennya. Tadi berapa orang yang tidak masuk kelas? Banyak Bu. Oh iya. Mungkin merekanya lagi tidur. Ya Bu, capek. Kayaknya capek mereka. Jadi sudah absen sekarang, giliran ibu yang memperkenalkan. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, di sini perkenalkan, nama ibu Erlina Tambo, biasa dipanggil Ibu Irna, asal dari Maumere. Sekarang ibu masih kuliah di kampus Iki Budi Utomo Malang, ambil jurusan sejarah dan sosiologi di sana. Jadi di sana misalkan teman-teman lulus dari sini atau misalkan kalian tamat dari sini, kalian bisa kuliah di kampus Iki Budi Utomo Malang ya. Nanti misalkan ambil jurusan sejarah kayak ibu ya. Oke. Di sini ibu misalkan untuk menggelar S1, untuk mendapatkan gelar S1 itu kami harus turun PPL. Jadi itu saja perkenalan dari ibu. Sekarang ibu langsung kasih materinya. Nah, jadi mungkin ini hari siapa yang tahu materi kita hari ini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Oh, oke, jadi hari ini materi ibu, mana spidolnya ya? Ibu siap sendiri. Materi hari ini tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Adik-adik bisa catat ya. Mungkin ada yang penting apa kalian bisa catat. Baik Bu. Jadi di sini siapa yang tahu pengertian dari kearifan lokal dan juga pemberdayaan komunitas? Ketua kelas atau siapa ya? Julia? Ya saya Bu. Dari Oke. lokal itu kita mengembangkan pakaian adat kita. Itu Bu. Oke. Siapa lagi? Yang tahu? Dano? Saya Bu. Ya. Kearifan lokal itu seperti kita mengembangkan sebuah karya hasil yang karya kayak tenun, terus
kerajinan tangan seperti kain tenun, terus bere yang terbuat dari daun lontar. Nah, di sini kita dengan mengembangkan kearifan lokal itu bisa juga dalam bentuk kelompok seperti itu, Bu. Oke, siapa lagi? Liva ya di belakang. Oke, lanjut ya. Seperti yang dikatakan teman-teman Julia sama Rano, bahwa kearifan lokal itu merupakan suatu gagasan lokal yang bernilai baik, bijaksana dan tatanan di dalam masyarakat. Itu saja contoh-contohnya seperti itu. Nah, teman-teman di sini dari pengertian tersebut, di sini ada membagi juga. Tadi sudah menjelaskan pengertian Rano dengan siapa ya, Yuliana. Nah, di sini ciri-cirinya kearifan lokal itu seperti apa? Mungkin dari pengertian tersebut, mungkin ada yang tahu ciri-cirinya itu seperti apa kearifan lokal. Saya, Bu. Satu apa ya? Masih sangat, maksudnya ciri-ciri kearifan lokal itu sifatnya itu masih sangat tradisional. Oke, siapa lagi yang mau ingin jawabnya? Nggak tahu, Bu. Oke, nah di sini teman-teman, anak-anak, ciri-ciri kearifan lokal itu di sini itu kita harus mampu bertahan terhadap budaya-budaya dari luar. Nah, di sini budaya-budaya dari luar, kita kan dari daerah masing-masing itu mempunyai budayanya. Jadi teman-teman, apapun misalkan budaya dari luar masuk ke dalam budaya kita, kita harus tetap mempertahankan kita punya kebudayaan. Jangan pernah kita meniru, mampu bertahan dalam perkembangan budaya kita. Nah, di sini siapa yang tahu? Mungkin Yuliana yang tahu atau Oke, baik, Bu. Untuk berkembang ya, iya. mengembangkan kearifan lokal gitu ya, Bu ya. Oh, kalau menurut saya begini, Bu. Misalnya kayak pada zaman sekarang ini ya, di setiap sekolah atau di setiap kantor kan sudah ada budaya masing-masing. Misalnya setiap hari Senin, Kamis itu kan harus wajib menggunakan pakaian adat. Disitulah kita mampu mengembangkan kearifan lokal atau budaya kita di tempat asal. Oke, bagus. Terima kasih untuk Yuliana. Baik, di sini mungkin ada yang belum mengerti atau belum paham, mau ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu lanjutkan saja ya materi berikutnya. Di sini tentang bentuknya. Siapa yang tahu bentuk kearifan lokal itu? Apa saja bentuk-bentuknya? Satu? Itu seperti poster, gambar. Nah, di sini teman-teman Belum paham, Bu. Coba ada dua bentuk kearifan lokal tersebut. Nah, di sini yang pertama tangible atau intangible. Bukan tangible dan intangible. Nyata dan tidak nyata di sini. Nah, contoh yang nyatanya itu seperti apa? Nyatanya seperti ini. Misalnya dalam suatu kelompok kan pasti ada peristiwa yang terjadi. Misalnya dalam peristiwa itu kan terjadi konflik ya, Bu ya. Ya, Nah, secara nyata itu ini adalah bentuk-bentuk kearifan lokal yang tadi seperti yang dikatakan Yuliana, bahwa peristiwa nyata itu peristiwa yang benar-benar kita menyaksikan secara langsung. Nah, tadi seperti dikatakan oleh Yuliana bahwa bentuk-bentuk dari kearifan lokal itu ada dua, nyata dan tidak nyata. Yang contohnya itu teks proklamasi, terus bangunan dan benda-benda tradisional. Nah, di sini teman-teman, bangunan-bangunan tradisional itu seperti yang Ibu kasih contoh. Ibu kan kuliahnya di Malang. Nah, ada jurusan sejarah, terus di sana ada berbagai macam bangunan-bangunan tradisional. Di sana kayak peristiwa peninggalan-peninggalan sejarah seperti candi-candi, seperti prasasti, ada kuburan-kuburan seperti itu. Itu adalah contoh nyatanya. Kita lihat secara langsung. Nah, di sini yang kedua adalah tidak nyata. Di sini seperti contohnya puisi, pantun, lagu-lagu. Itu memang tidak nyata. Karena di sini yang kedua tidak nyata tadi seperti Ibu kasih contoh bahwa puisi itu memang tidak nyata karena
Itu hanya imajinasinya kita. Antum juga terus lagu-lagunya. Oke, itu saja mungkin. Ada yang belum mengerti atau belum paham? Tanyakan. Sudah Bu. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Tadi sudah kearifan lokal, pengertian, terus ciri-cirinya, habis itu bentuk-bentuknya. Nah, di sini Ibu lanjutkan materi yang kedua tentang pemberdayaan komunitas. Ya, ini ya pemberdayaan komunitas. Ada yang tahu tidak pemberdayaan komunitas atau komunitas itu seperti apa? Itu kayak kumpulan organisasi Bu. Oke, Rano? Komunitas itu sebuah kumpulan organisasi. Oke, siapa lagi? Sama Bu, kayak Rano. Oke, iya. Benar yang dikatakan Rano bahwa komunitas itu adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam satu identitas yang sama. Nah, di sini seperti contohnya, bahwa misalkan Ibu kuliah kan di Malang. Nah, di kuliah di Malang misalkan ada bentuk kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas, misalkan di sana ada dari orda-orda seperti itu. Itu contohnya yang Bertanya, Bu. simple, iya. Kira-kira komunitas kearifan lokal apa yang ada di daerah Ibu? Maksudnya seperti apa? Oh, kalau di sana misalkan di kearifan lokal di Ibu, misalkan kearifan lokal di kampung Ibu seperti yang dikatakan oleh Yuliana tadi, bahwa di sana ada tenun-tenun seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekarang Ibu lanjutkan lagi ya. Di sini ada pendekatan pemberdayaan komunitas. Apa saja pendekatan pemberdayaan komunitas? Belum tahu, Bu. Coba Ibu jelaskan. Oke. Pendekatan Ikatan cinta. Ikatan cinta yang saling berpegang teguh. komunitas ya. Yang pertama, siapa yang tahu pendekatan Belum tahu, pemberdayaan Bu. komunitas? Coba Ibu jelaskan. Nggak tahu Bu, bingung. Bingung. Di sini Ibu duduk sedikit ya. Di sini pendekatan pemberdayaan komunitas itu yang pertama, bebas memenuhi kebutuhan baik dalam bentuk pendapat, terus peningkatan dan juga pendidikan, kesehatan, pangan dan papan sandang. Siapa yang tahu contohnya? Misalnya pangan dan cara itu misalnya berupa makanan, pakaian gitu Bu. Oh iya, siapa lagi Rano? Terus untuk mempertahankan hidup kayak kan ibu-ibu di daerahnya ibu tuh apa untuk mempertahankan hidup di sana ibu-ibu bisa menenun dan dari hasil menenun itu mereka menjual untuk membiayai pendidikan anak-anak di kampung. Iya, bagus. Seperti itu ya dikatakan Rano sama Yuliana. Yang berikutnya itu ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Apa ya pendekatan pemberdayaan komunitas? Yang kedua tadi ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Siapa yang tahu ikut berpartisipasi dalam pembangunan? Saya Bu, Oke, Julia. misalnya di daerah kita kan misalnya mengadakan upacara ya, berarti kita harus kayak membangun, kayak memberikan sumbangan, misalnya berupa semen, pasir untuk membangun tiang bendera gitu Bu. Oh iya, siapa lagi Rano? Tidak. Saya Bu mengadakan event kayak fashion show berupa jadi di sana kita bisa mengembangkan kain-kain tradisional begitu. Oh, oke, itu saja ya contoh-contoh dari Rano sama Yuliana. Nah, berikutnya tujuan pemberdayaan komunitas. Siapa yang tahu tujuan pemberdayaan komunitas itu yang pertama pemberdayaan komunitas ya? Saya tulis dulu. Tujuan pemberdayaan komunitas di sini yang pertama peningkatan standar hidup masyarakat. Peningkatan standar hidup masyarakat tuh seperti misalkan pemasaran dari kain-kain tenun kita. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan percaya diri. Jadi kita tuh harus punya percaya diri. Misalkan dalam
komunitas atau dalam lingkungan sekitar kita, terus kan ada memberi kepercayaan kepada kita, kita harus mampu untuk mempercaya diri begitu ya, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya sudut pandang pemberdayaan komunitas. Belum. Bisa dilihat, bisa ini saya. Sudut pandang pemberdayaan komunitas. Di sini yang pertama itu ada dua di sini, pendekatan delegates based dan pendekatan stand based. Nah, mungkin ada yang tahu pengertiannya atau langsung saja Ibu yang menjelaskan. Ibu yang Ibu menjelaskan. aja, Bu. beserta Oke, contohnya, pendekatan Bu. delegates based itu adalah pendekatan yang terpusat dalam permasalahan-permasalahan, atau Ibu sudah jelaskan yang pertama tentang pendekatan delegates based dan pendekatan stand based. Oke, yang berikutnya kelebihan pemberdayaan komunitas. Siapa yang tahu kelebihan apa saja pemberdayaan komunitas? Belum tahu Bu, coba dijelaskan beserta contohnya. Oke, di sini kelebihan pemberdayaan komunitas yang pertama memudahkan dalam berkoordinasi antar individu. Jadi dalam masyarakat, misalkan ada ketua-ketuanya seperti itu, dia harus koordinasi kepada kelompoknya tersebut. Oke, yang berikutnya kekurangan pemberdayaan komunitas itu apa saja? Ada yang tahu kekurangannya? Kurang Komunitas itu antara satu orang dan orang lain itu berbeda pendapatnya. Dari misalkan dalam kelompok ada yang si A sama si B itu dia punya pendapat lain dan si ininya pendapat lain. Jadi dari situ mereka misalkan pendapatnya lain-lain, jadi terjadi konflik baru. Nah, seperti itu. Nah, yang berikut adalah kendala pemberdayaan komunitas. Di sini kurangnya komitmen dari masyarakat. Terus kendalanya perilaku masyarakat, kurangnya koordinasi. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa dalam masyarakat itu mungkin dari ketuanya itu kurang koordinasinya terhadap masyarakatnya atau kelompoknya tersebut. Mungkin itu saja materi tadi. Nanti Ibu akan bagi kelompok. Sekarang Ibu langsung saja bagi kelompoknya. 2 kelompok ya bagi. Ya, Bu. Begini sudah begini. Sudah. Oke, Ya, Bu. Rano dengan Yulia, siapa dengan Ibu? Oke, di sini nanti Ibu kasih pertanyaannya, terus kalian kasih jawaban dan maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, Bu. Pertanyaan yang pertama Ibu tulis ya. Ya, Bu. Hapus dulu. Pertanyaan yang pertama. Tulis ya anak-anak, nanti kalian maju ke depan untuk jelaskan. Pertanyaan berarti dengan Tidak dilihat sama terang. Oh, ini yang pertama, mengapa karena itu sangat pentingnya. Yang kedua, upaya-upaya apa saja untuk mengatasi masalah kenakalan remaja berdasarkan kearifan lokal. Tulis ya. Ya, Bu. Yang kedua, sudah? Sudah. Yang ketiga, tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa bentuk-bentuk tadi. Pasti kalian sudah lupa, jadi Ibu harus tanya lagi kembali kalian. Berikan contohnya juga ya tadi, kasih contohnya. Oke? Ibu kasih 5 menit ya waktunya. Kalian diskusi kelompok dulu. Ya, Bu. Sudah selesai
selesai diskusi kelompoknya, mungkin Sudah, ada sudah, Bu. setiap kelompok ada yang mewakili. Maju ke depannya. Oke, dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa kearifan lokal itu sangat penting bagi kehidupan? Menurut saya sangat penting karena kita bisa mengembangkan kayak kebudayaan kita. Misalnya kain tenun ya. Kain tenun itu kalau kita promosikan kan kita juga bisa bangga dengan budaya kita. Gitu, Bu. Oke, langsung saja yang kedua dan ketiganya, jawaban langsung. Pertanyaan yang kedua tadi, upaya-upaya apa saja dalam mengatasi masalah kenakalan remaja berdasarkan kearifan lokal? Apa saja upaya-upayanya? Saya Tunggu dari kelompok 1 dulu. upaya-upaya bisa diulang. Upaya-upaya apa saja yang mengatasi masalah kenakalan remaja berdasarkan kearifan lokal? Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja di kearifan lokal itu, kita sebagai generasi muda harus mengembangkan tradisi-tradisi, budaya-budaya yang ada di daerah kita dan agar tidak luntur dan jangan meniru budaya-budaya asing seperti ini. Oh iya, bagus, tepuk tangan. Jadi sekarang karena waktunya sudah untuk mau istirahat, Ibu langsung simpulkan materi yang tadi kita belajar dari awal sampai terakhir tadi tentang kearifan lokal dan juga pemberdayaan komunitas tadi. Jadi kearifan lokal tadi itu berbagai ciri-cirinya, seperti misalkan dalam dalam komunitas kita, dalam masyarakat, dalam lingkungan kita tetap mempertahankan budaya kita, jangan pernah kita meniru gaya-gaya barat. Istilahnya westernisasi, peniruan gaya-gaya barat, seperti itu. Itu adalah kearifan lokal. Jadi kita tetap menjaga budaya-budaya kita. Nah, di sini pemberdayaan komunitas tadi, nah di lingkungan kita. Oke, itu saja anak-anak hari ini materi Ibu. Mungkin kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang ini, Ibu minta maaf. Nanti lain atau minggu depan kalian materi dari Ibu, mungkin kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan, Ibu minta maaf ya. Nanti materi-materi yang tadi Ibu sudah sampaikan panjang lebar, kalian belajar lagi di rumah. Nanti minggu depan kita UTS ya. Oke, itu saja ya. Ibu mohon maaf sudah. Sekarang selamat siang anak-anak. Siang, Bu.